Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jawara Rik Atila. Saya di sini akan memberikan contoh karya arsitektur bangunan yang dipengaruhi oleh falsafah Islam yang ada di Nusantara. 1. Masjid Tua Kayu Jauh berdiri sejak abad 16 dan menjadi bagian dari sejarah syiar Islam di Solo, Sumatera Barat. Salah satu masjid tertua di Indonesia yang memadukan arsitektur Islam dan Minangkabau, berlokasi di Jalan Kampung Kayu Jauh, Jorong Kayu Jauh, Penagarian Batang, Barus Gunung Talang, Kabupaten Solo. Masjid ini dibangun di area perbukitan. Nah, ini adalah arsitektur dari bangunan tersebut. 2. Masjid Menara Kudus, bukti akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam di bidang seni bangunan. Nah, ini adalah menara dari Masjid Kudus. Lalu, 3. Arsitektur Masjid Agung Demak dengan bangunan Majapahit bisa dilihat dari bentuk atapnya. Namun, kubah melengkung yang identik dengan ciri masjid sebagai bangunan Islam malah tidak nampak. Sebaliknya, yang terlihat justru adaptasi dari bangunan peribadatan agama Hindu. Bentuk ini diyakini merupakan bentuk akulturasi dan toleransi masjid sebagai sarana penyebaran Islam di tengah masyarakat Hindu. Ini adalah arsitektur bangunan dari Masjid Agung Demak. 4. Masjid Agung Banten. Konon terdapat dua versi yang menceritakan siapa arsitektur pembangunan masjid ini. Versi pertama, Masjid Agung Banten dibangun oleh arsitektur keturunan Tiongkok yang bernama Tijet Bantejut. Sedangkan versi lainnya menyebutkan masjid ini diarsiteki oleh Raden Sepat yang berasal dari Demak. Nah, ini adalah foto dari bangunan Masjid Agung Banten. 5. Masjid Cengho Surabaya. Masjid ini berdiri di Jalan Gading, Ketabang, Genteng, Surabaya dan menjadi bentuk penghormatan kepada Laksamana Cengho yang pernah datang menyebarkan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Masjid ini berwarna merah, hijau, dan kuning, bernuansa Tionghoa. Nah, ini foto dari masjid tersebut. 6. Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang terletak di dalam kawasan keraton, tepatnya di barat alun-alun utara Yogyakarta, yang memiliki arsitektur khas Jawa. Bentuk bangunan utamanya adalah tajuk lambang teplok dengan atap berbentuk tumpang tiga yang merupakan filosofi Jawa yang mempunyai nilai-nilai Islam seperti hakikat, makrifat, dan syariat. Nah, ini adalah arsitektur bangunannya. 7. Arsitektur bangunan Istana Raja Bugis. Nah, ini adalah foto dari Istana Kerajaan Raja Bugis. Nah, saya akan menganalisis tentang bangunan Istana Raja Bugis. Unsur simbolik dan estetika Islam pada seni hias Istana Raja Bugis. Mengenai simbolik dan estetika Islam dalam arsitektur Istana Raja Bugis, bukanlah mengemukakan mengenai kemewahan fisik dan monumentalis bangunannya, tetapi untuk mempelajari arsitektur dimaksud di balik kesederhanaannya, yakni latar belakang simboliknya, bahwa seni rupa Islam di Indonesia pada tahap awal adalah hasil penerapan tradisi seni budaya yang berkembang sebelum agama Islam dianut.
Sebagaimana gejala tersebut juga berlangsung di daerah Sulawesi Selatan. Agama Islam sebagai nilai budaya baru di Indonesia memang tidak banyak mempercitra baru di bidang seni rupa pada awal perkembangannya. Lalu, gaya seni hias pada Istana Raja Bugis. Perkembangan seni hias di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh yang cukup besar dari daerah Cina dan Indo-Cina, yakni pengaruh gaya Dongson dan Chow Tua. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perubahan struktur dan gaya seni hias pada Istana Raja Bugis Sulawesi Selatan selain mendapat pengaruh yang cukup besar dan kesenian gaya Dongson dan gaya Tochua, seni hias pada suku Bugis juga telah mendapat pengaruh Hindu dan Islam. Di samping itu, perubahan gaya seni ditentukan oleh yang berkuasa dalam masyarakat, baik dalam bidang politik maupun agama atau adat. Dalam hal ini, terwujudnya variasi gaya seni disebabkan oleh adanya pelapisan dan penggolongan dalam masyarakat. Dalam masyarakat Bugis dikenal sebagai hierarki. Lalu, gaya seni hias pada Istana Raja Bugis. Motif sulapa epa bentuk belah ketupat yang terdapat pada dinding Istana Bone. Nah, ini adalah gambar dari dinding Istana Raja Bone. Lalu, motif gambar bunga yang asimetris terdapat pada dinding Istana Raja Bone. Nah, ini adalah motifnya. Lalu, fungsi seni hias Istana Raja Bugis. Fungsi personal seni hias Bugis yang terdapat pada seni hias Istana Raja Bugis adalah pesan yang disampaikan oleh pengrajin atau seniman yang dikaitkan dengan hasil seni hias yang diciptakan. Pesan yang disampaikan merupakan hal yang terkait pada rasa senang, kekuasaan, kekuatan, dan adat istiadat. Segala macam bentuk dapat berfungsi sebagai pesan yang disampaikan, dipahami, dan memiliki keterkaitan dengan seseorang atau masyarakat. 2. Fungsi sosial seni hias Istana Bugis. Fungsi sosial seni hias Bugis berhubungan dengan kemasyarakatan yang cakupannya sangat luas, bertujuan bagaimana karya seni itu dapat mempengaruhi perasaan, perilaku, cara berpikir, dan tindakan seseorang atau kelompok masyarakat dalam merespon kehadiran karya seni. Fungsi fisik seni. Fungsi ini mengarah pada bagaimana seni hias itu dapat berfungsi secara nyata, efektif, aktif, dan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, seni hias terbuat dengan tujuan diciptakan menarik dan sesuai dengan fungsinya. Dengan kata lain, bentuk mengikuti fungsinya. Fungsi fisik seni haruslah mencakup dan memahami unsur kegunaan, keefektifan, penampilan, dan memiliki daya tarik. Lalu, makna simbolik seni hias pada istana-istana Raja Bugis. 1. Motif hias bulan bintang. Penempatan motif ini berfungsi untuk memperindah bangunan. Motif hias ini juga mengandung makna simbol tertentu yang dipercaya oleh suku Bugis. Seni hias ini biasanya dikombinasikan bentuk bintang 5 yang terletak di tengah bulan sabit dan bunga perengreng. Posisi hias mengikuti arah hadap rumah yang diterapkan pada bagian depan, belakang, dan dinding istana.
Lambang bulan bintang seringkali diartikan sebagai penyebaran Islam, sedangkan bintangnya adalah lambang ketuhanan. Nah, ini adalah gambar dari motif hias bulan bintang. Lalu motif hias gambar bunga, yaitu motif hias bunga dan daun. Motif ini bermakna simbol kehidupan. Arah untaiannya daun berputar ke kanan. Di tengahnya terdapat simbol 8 penjuru angin yang menyerupai roda atau bunga yang sedang mekar. Bagian atas dan bawah bunga yang sedang kuncup. Keseluruhan motif ini kemungkinan besar untuk pengajaran nilai estetis semata agar segenap penghuni merasa senang dan betah di rumah. Lalu, motif pucuk rebung atau disebut cobo-cobo. Bentuk hiasan menyerupai ujung tombak atau segitiga runcing. Biasa juga disebut belo-belo, patepo, barakapu yang melambangkan kekuasaan. Bentuknya berasal dari hiasan geometris berbentuk tumpal. Hiasan memiliki kemiripan dengan sarung sutra Bugis. Tetapi pada persamaan fisik beda pada makna dan fungsinya. Motif ini memiliki fungsi estetis yang memperindah istana. Pandangan suku Bugis, seni hias pucuk rembung bermakna kesuburan dan kebahagiaan. Nah, ini adalah gambar dari motif pucuk rebung. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.